Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Bala, Prodi Manajemen dengan NIM 2560163. Saya akan membahas landasan, sejarah, dan perbedaan bentuk negara hukum, khususnya dalam konteks Indonesia. Pertama, pengertian dan landasan konstitusional. Apa itu negara hukum? Secara sederhana, negara hukum adalah negara di mana seluruh penyelenggara kehidupan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berkedudukan tertinggi, tidak ada pihak yang berada di atas hukum, dan kekuasaan absolut ditolak di Indonesia. Prinsip ini tercantum tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini diperkuat dengan jaminan persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, negara hukum. Negara hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, negara hukum formal yang menitik beratkan pada kepatuhan terhadap peraturan tertulis, dengan pemerintah bersikap pasif dan hanya fokus pada ketertiban serta keamanan. Kedua, negara hukum material atau welfare state, yaitu penyempurnaan dari konsep formal, di mana pemerintah berperan aktif mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pembangunan rakyat secara adil berdasarkan hukum. Yang keempat, prinsip-prinsip. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip-prinsip yang menopang sebuah negara hukum. Yang kelima, prinsip-prinsip utama. Ada 4 prinsip utama. Pertama, supremasi hukum. Hukum memegang kekuasaan tertinggi dan semua pihak wajib tunduk padanya. Kedua, persamaan di hadapan hukum, yang berarti setiap warga negara memiliki kedudukan setara tanpa diskriminasi status sosial atau jabatan. Ketiga, due process of law, yaitu menegakkan hukum yang dilakukan melalui prosedur adil, transparan, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Keempat, peradilan independen. Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi politik maupun kekuasaan luar demi menjaga objektivitas putusan. Yang ketujuh, lembaga penegak hukum dan permasalahan. Penegak hukum di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga utama. Polri yang bertugas menjaga keamanan serta menyelidiki tindak pidana, kejaksaan yang menjalankan penuntutan umum, Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, dan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan seperti praktik mafia hukum, korupsi sistematik, ketidakadilan cenderung tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Yang kedelapan, solusi dan penutup. Untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, diperlukan beberapa langkah strategis. Reformasi hukum yang berkelanjutan, penguatan integritas aparat, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti e-court dan digitalitas peradilan. Dengan langkah-langkah ini, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan dapat mewujudkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.